I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi data penerima bantuan dana koperasi menggunakan algoritma decision tree atau ID3. Untuk anggota kelompoknya, kami di sini dengan Rima Kumalasari dengan NIM 201044188. Selanjutnya ada Muayyin Wafiqhoria dengan NIM 201044115. Selanjutnya ada Citra Mezahrani dengan NIM 201044130. Dan yang terakhir ada Nurul Hidayah dengan NIM 201044114. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus, penjelasan, dan kesimpulannya. Untuk studi kasus klasifikasi calon penerima bantuan dana koperasi, hal ini sangat penting dilakukan karena akan menentukan pengetahuan yang selanjutnya akan diperlukan dalam sistem. Dari struktur sistem tersebut dapat dilihat masalah yang ditemukan, kemudian menemukan kesimpulan permasalahan yang dihadapi. Terdapat sampel 11 orang calon penerima bantuan dana koperasi yang mengajukan bantuan dana koperasi. Selanjutnya, dengan memperhatikan 3 parameter atau atribut penilaian. 3 parameter atau atribut ialah sebagai berikut. 1. Kehadiran dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu baik, sedang, dan buruk. Yang kedua, melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu ada bagus, cukup, dan kurang. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pembukuan dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu baik dan buruk. Untuk penjelasan decision tree adalah bagan yang menggunakan metode percabangan untuk mengilustrasikan setiap kemungkinan hasil dari suatu keputusan. Hasil dari implementasi algoritma ini adalah pohon keputusan yang mudah divisualisasikan dan dipahami. Dan untuk penjelasan ID3 adalah algoritma decision tree learning yang melakukan pencarian secara menyeluruh atau greedy pada semua kemungkinan pohon keputusan. ID3 dapat diimplementasikan menggunakan fungsi rekursif atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Untuk tahapan algoritma ID3 ada 1. Menyiapkan data set atau himpunan data. Yang kedua, ada menghitung nilai entropi. Yang ketiga, ada menghitung nilai gain. Yang keempat adalah membuat node cabang dari nilai gain yang tersebar. Dan yang kelima, ulangi semua langkah dari nomor 2 sampai nomor 4 hingga semua node terpartisi. Untuk penjelasan mesin learning berfungsi untuk mengoptimalkan kriteria atau pengelompokan dengan menggunakan data contoh atau pengalaman masa lalu. Mesin learning memiliki model yang ditetapkan sampai dengan beberapa parameter. Dan learning adalah pelaksanaan program komputer untuk mengoptimalkan parameter model menggunakan data pelatihan atau pengalaman masa lalu. Untuk kesimpulannya di sini adalah decision tree merupakan algoritma mesin learning yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data. Hasil penggunaan model memberikan akurasi sebesar 75% sehingga dapat disimpulkan bahwa algoritma ini dapat bekerja dengan baik pada data kategoris dan numerik. Meskipun demikian, perlu diuji kembali menggunakan sampel yang lebih besar untuk mendapatkan hasil prediksi yang lebih akurat. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya berikan waktu untuk teman-teman yang lain menjelaskan. Di sini saya Rima Kumalasari
akan menjelaskan data koperasi yang akan diolah dengan menggunakan metode decision tree. Jadi di sini ada beberapa data, itu ada 3 jenis data dari kehadiran, itu ada baik, sedang, dan rendah. Lalu melaksanakan ADART, itu ada cukup, kurang, dan bagus. Dan di sini ada pembukuan, itu ada baik, buruk, dan kondisi itu ya dan tidak. Di sini dari data yang saya blok ini, nanti akan kita jadikan dalam bentuk atau pengelompokan seperti data yang ada di sini. Nah, itu kita mulai dari kehadiran. Di sini saya tulis yang pertama itu total dari keseluruhan data. Itu totalnya ada 11 dari tulisan calon ini. Nah, kita masukkan di jumlah, itu ada 11 data. Lalu dari data ya, itu jumlahnya kita lihat dari kondisi, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sedangkan tidak ada 3 data masuk ke sini. Nah, lalu dari kehadiran ini kan ada 3 golongan atau 3 jenis, yaitu ada baik, sedang, dan rendah. Kita bagi lagi baik, sedang, dan rendah. Nah, untuk jumlahnya kita lihat di kehadiran itu untuk kondisi seluruhnya ada berapa? Ada 4, lalu kita masukkan di jumlah keseluruhan. Lalu ada kondisi ya di sini. Nah, ini kita lihat dari baik ini kondisi ya itu ada berapa? Ada 1, 2, dan 3. Lalu sisanya kondisi tidak. Begitu pula dengan sedang, jumlah totalnya ada 4, lalu kondisi ya-nya ada 3, kondisi tidaknya ada 1. Untuk kehadiran rendah, jumlah totalnya ada 3, ya-nya ada 2, dan tidaknya ada 1. Untuk melaksanakan ADART, nah ini ada 3 kategori, itu ada bagus, cukup, dan kurang. Nah, untuk bagus ini ada 1, 2, dan 3. 3 kondisi. Nah, kita lihat di kondisi ya-nya ada 1, 2, dan 3. Lalu sisanya itu 0. Nah, untuk melaksanakan ADART cukup, itu jumlah totalnya ada 5, kondisi ya-nya ada 4, dan tidaknya ada 1. Untuk kondisi kurang, itu jumlah totalnya ada 3, ya-nya ada 1, dan tidaknya ada 2. Untuk pembukuan, itu terbagi jadi 2 kondisi. Nah, itu ada baik dan buruk. Jumlah total baik ada 6, kondisi ya ada 6, tidaknya ada 0. Buruk, jumlahnya ada 5, kondisi ya-nya ada 2, dan kondisi tidaknya ada 3. Lalu, dari data yang saya blok ini, kita cari entropinya dan gain-nya. Itu berfungsi sebagai apa? Nantinya dalam decision tree itu ada penurunan kayak seperti golongan atau keturunan. Jadi mana saja yang dia itu harus diturunkan, mana yang tidak, seperti itu. Nah, rumusnya ini dari kita lakukan perhitungan itu dari jumlah
keseluruhan dulu di total ini. Nah, entropinya itu seperti apa? Ini min dalam kurung K dibagi K, K3 dibagi dengan J3, lalu dikali log dalam kurung kondisi ya dibagi kondisi atau jumlah keseluruhan. Seperti itu. Lalu ditambahkan dengan L3 atau kondisi tidak dibagi dengan jumlah keseluruhan, lalu dikalikan log dalam kurung lagi kondisi tidak dan jumlah keseluruhan. Lalu itulah hasilnya dan ketemu 0,845 sekian. Nah, begitu pula dengan kehadiran baik. Kehadiran baik ada 0,811, sedangnya ada 0,811 juga, yang rendahnya 0,91, yang melaksanakan ADART bagus itu ada 0, yang cukup itu ada 0,71, yang kurang itu ada 0,91. Untuk pembukaan baik ada 0 dan buruknya ada 0,97 sekian. Untuk rumus gennya adalah, nah, ini sama dengan M3. M3 itu ini. Nah, ini entropi dari total keseluruhan. Lalu kita min dalam kurung J4. J4 itu ini. Nah, jumlah keseluruhan baik lalu dibagikan dengan J3 atau jumlah keseluruhan. Lalu kita kalikan dengan M4 atau jumlah entropi dari kondisi baik. Setelah itu kita tambahkan J5 itu entropi dari jumlah keseluruhan dari sedang, lalu kita bagikan dengan J3 total keseluruhan, lalu dikalikan dengan M5 itu entropi dari kondisi sedang, dan begitu seterusnya itu sampai kondisi rendah, dan hasilnya adalah 0,004 seperti itu. Nah, lalu untuk melaksanakan ADART gennya dapat 0,266. Lalu untuk pembukuan gennya dapat 0,40 sekian. Nah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari perhitungan manual dan menggunakan Excel. Oke, di sini terdapat pembukuan buruk, kehadiran, baik, sedang, rendah, padat, cukup, kurang. Oke, dimulai dari pembukuan buruk. Jumlahnya yaitu di sini 5 dan yang berjumlah ya ada 2, tidaknya 3. Di sini saya akan menghitung entropinya. Entropi itu berasal dari mana? Entropi itu berasal dari ya dibagi jumlahnya, terus dikali log, ya dibagi 2, basis 2. Ditambah 3 dari tidak, jumlah tidak, dibagi dengan jumlah, dikali log tidak, dibagi dengan jumlah 5, basis 2.
akan menghasilkan entropi 0,97095. Selanjutnya, untuk perhitungan kehadiran baik, sedang, dan rendah. Dimulai dari entropi dikurangi dari jumlah 2 ini dibagi dengan jumlah 5 dikali dengan entropi baik, yaitu 1. Ditambah jumlah sedang 2 dibagi jumlah dikali dengan entropi sedang, yaitu 1. Kemudian ditambah lagi dengan jumlah rendah, yaitu 1, dibagi dengan jumlah 5 dikali dengan entropi rendah, yaitu 0, akan menghasilkan 0,1705. Kemudian kita akan menghitung adat cukup kurang. Di sini kembali lagi dengan hitungan entropi dikurangi jumlah cukup, yaitu 3, dibagi dengan 5 dikali dengan entropi adat, yaitu 0,9183. Ditambah jumlah kurang adat, yaitu 2, dibagi dengan jumlah 5 dikali dengan adat 0, yaitu menghasilkan 0,41997. Kemudian kita akan membuat pohonnya, yaitu pembukuan. Dimulai dari pembukuan. Jika baik bernilai ya, jika buruk akan bernilai adat. Adat sendiri mempunyai nilai, yaitu cukup, kehadiran, dan adat kurang tidak. Kehadiran mempunyai nilai sendiri, yaitu baik, sedang, rendah. Jika baik akan menghasilkan ya, jika kehadiran sedang akan menghasilkan ya, jika kehadiran rendah akan menghasilkan tidak. Untuk perankingannya, dari pembukuan akan mendapatkan nilai ranking 1, melaksanakan adat 2, kehadiran yaitu 3. Untuk pemrograman akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Mu'ayyun Wafi Khairiyah dengan NIM 20104410015. Di sini saya akan mempresentasikan program dari klasifikasi pohon keputusan. Di sini kami menggunakan algoritma ID3 dengan studi kasus klasifikasi calon penerima dana bantuan koperasi. Langsung saja kita ke penjelasan program Python-nya. Di sini pada baris pertama kita menggunakan import pandas SPD. Pandas di sini merupakan library open source pada Python yang digunakan untuk memproses data, memulai pembersihan data, memanipulasi data, serta melakukan analisis data. Pada baris 2 terdapat import map. Pada tahapan algoritma ID3 kita menggunakan fungsi-fungsi matematika, jadi kita menggunakan map untuk menyediakan fungsi matematika dasar untuk digunakan pada operasi matematika sederhana. Pada baris 3 terdapat import copy yang kita gunakan untuk membuat salinan dari objek asli. Pada baris ke-6, dataset sama dengan bd.read_csv. Ini merupakan fungsi untuk membaca file CSV. Untuk studi kasus ini kita menggunakan
file koperasi.csv. Pada baris ke-7, X sama dengan dataset.ilog. ilog di sini digunakan untuk menyeleksi data pada lokasi tertentu. Pada baris ke-10, merupakan atribut yang digunakan dalam analisis. Terdapat 3 atribut yang kita pakai. Nah, sesuai dengan file yang kita pakai terdapat 3 atribut, yakni atribut kehadiran dengan value baik, sedang, dan rendah, atribut melaksanakan ADART dengan value bagus, cukup, dan kurang, atribut pembukuan dengan value baik dan buruk. Pada baris ke-13, class node object. Class node di sini digunakan untuk mewakili simpul dalam pohon keputusan. Pada baris ke-15, self.value merupakan nilai atribut pada simpul. Self-decision merupakan keputusan yang terkait dengan simpul yang hanya digunakan pada simpul akhir. Self-child merupakan daftar simpul anak. Selanjutnya, fungsi find entropy merupakan fungsi untuk menghitung entropi dari subset data. Untuk programnya ini terdapat pada baris ke-20 sampai 40. Baris ke-20 sampai 40 merupakan program untuk menghitung entropi dari subset data. Selanjutnya, setelah ditemukan entropi, kita mencari gain tertinggi. Untuk mencari atribut dengan nilai gain tertinggi, kita menggunakan fungsi find max gain yang terdapat programnya terdapat pada baris ke-43 sampai ke-87. Ini merupakan program untuk mencari gain tertinggi. Pada baris ke-89, build tree merupakan fungsi untuk membangun pohon keputusan secara rekursif. Setelah kita peroleh entropinya dan gainnya, kita akan membangun pohon keputusannya secara rekursif. Untuk programnya terdapat pada baris ke-90 sampai baris ke-124. Nah, pada baris ke-97 sampai baris 102 di sini terdapat if else, yakni jika entropi adalah 0, maka akan dibuat simpul akhir dengan keputusan. Pada baris ke-127 terdapat traverse, yakni untuk menjelajahi pohon keputusan yang dibangun. Untuk programnya terdapat pada baris ke-127 sampai 134. Pada baris ke-137 terdapat def calculate. Di sini merupakan fungsi untuk mengatur dan memanggil semua langkah di atas seperti mencari entropi, mencari gain, membangun pohon keputusan, menjelajahi pohon keputusan. Ini fungsinya terdapat pada program baris ke-137 sampai 142. Nah, pada baris ke-138 rows ini kita menggunakan indeks semua baris. Baris ke-139 kolom kita menggunakan indeks atribut atau indeks kolom. Pada baris ke-145 ini pada akhirnya Kitty merupakan fungsi untuk memanggil dan memulai analisis. Jadi semua proses tadi kita mulai dengan mengetikkan calculate kurung buka kurung tutup ini. Lalu kita coba running. Nah, berikut merupakan hasil dari program yang kita buat. Kita samakan dengan perhitungan manual Excel yang telah kita hitung di awal tadi menggunakan Excel. Nah, di sini sama ya. Untuk root atau yang pertama kali, yang paling atasnya yakni pembukuan. Nah, jika pembukuan baik, maka ya, atau bisa dikatakan menerima dana bantuan. Di sini juga sama, jika pembukuan baik, maka ya. Selanjutnya, pada perhitungan Excel, jika pembukuan buruk, akan melihat
melaksanakan ADART atau tidak. Jika melaksanakan ADART, maka kita lihat jika ADART-nya cukup, kehadirannya baik, maka ya. Nah, kita samakan jika di sini pada program, jika pembukuan baik, jika pembukuan buruk, lalu pelaksanaan ADART yang cukup, kehadirannya baik, maka ya. Lalu jika ADART-nya cukup, kehadiran sedang ya. Di sini sama ya, jika ADART-nya cukup, kehadiran sedang, maka ya. Lalu jika ADART-nya cukup, kehadiran sedang, kehadiran rendah tidak. Melaksanakan ADART cukup, kehadiran rendah tidak. Lalu jika ADART-nya kurang, maka tidak. Jika ADART-nya kurang, maka tidak. Jadi bisa disimpulkan bahwa program yang kita buat 100% sama dengan perhitungan manual yang kita buat pada Excel. Maka perhitungan Python ini bisa dibilang tingkat akurasinya tinggi. Nah, berdasarkan studi kasus yang kita buat, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi calon penerima bantuan dana koperasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, yakni yang pertama, jika calon memiliki pembukuan baik, maka akan menerima dana bantuan. Jika calon memiliki pembukuan buruk, pelaksanaan ADART-nya cukup dan kehadirannya baik, akan mendapatkan bantuan koperasi. Jika pembukuan buruk, pelaksanaan ADART cukup, kehadiran sedang, akan mendapat bantuan. Jika pembukuan buruk, ADART cukup, kehadiran rendah, tidak mendapat bantuan. Dan klasifikasi yang terakhir, ada pembukuan buruk. Jika pembukuan buruk, ADART-nya kurang, maka tidak mendapat bantuan koperasi. Jadi, dari studi kasus yang kita buat akan menghasilkan 5 kesimpulan tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know